Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas kriptografi dan protokol keamanan. Pada video ini kami berfokus untuk membahas mengenai algoritma enkripsi dan dekripsi Simplified Data Encryption Standard atau biasa disebut SDES. Nah, SDES ini adalah versi sederhana dari algoritma DES, namun dia tetap powerful. Sebelum membahas lebih detail, perkenalkan saya Meti Hervina bersama teman-teman saya yaitu Hari, Radit, Mus'ab, Fadilah, dan juga dia yang akan menjelaskan sistem enkripsi, dekripsi, dan pembentukan kunci SDES. Pertama, pengenalan SDES-nya terlebih dahulu. Nah, secara mudah, Simplified Data Encryption Standard atau SDES ini adalah versi sederhana dari algoritma DES. Namun, dia itu tetap bisa powerful. Nah, kenapa dia bisa begitu ya? Nah, karena dengan kunci yang lebih kecil dan parameter yang lebih sedikit, menjadikan SDES ini algoritma enkripsi yang ringan, sehingga sempurna untuk aplikasi yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi. Lalu, berbicara mengenai ukuran kunci, pada SDES ini memiliki kunci berukuran 10 bit dan plaintext sebesar 8 bit. Nah, hal ini itu jauh lebih kecil daripada algoritma DES yang mengambil ukuran plaintext sebesar 64 bit. Lalu, apa sih tujuan diciptakannya algoritma enkripsi SDES ini? Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa SDES adalah versi sederhana dari algoritma DES. Nah, jadi tujuannya adalah untuk pendidikan sebagai pemudah dalam proses memahami algoritma DES. Ini adalah diagram kerja algoritma SDES. Yang pertama dimulai dengan proses key generate terlebih dahulu, yaitu proses yang menghasilkan dua kunci. Pada SDES, menerima kunci berukuran 10 bit, yang kemudian akan dioperasikan dengan permutasi P10. Nah, setelah itu, dilakukan operasi left shift 1, yaitu menggeser 1 bit ke kiri. Lalu, hasilnya akan dioperasikan dengan permutasi P8, yang outputnya akan menjadi kunci K1. Dan proses selanjutnya dilakukan hal yang sama, namun bedanya menggunakan left shift 2, yaitu menggeser 2 bit. Dan hasil dari proses ini akan menghasilkan kunci kedua. Proses yang kedua adalah proses enkripsi. Pada SDES, penerima 8 bit plain text, yang kemudian akan diubah dengan proses initial permutation. Nah, hasil dari proses initial permutation ini akan dioperasikan dengan fungsi kompleks, yang terdiri dari expand permutation, logika XOR dengan hasil K1, yang kemudian hasilnya akan dioperasikan dengan proses substitusi dan permutasi P4. Setelah itu, dilakukanlah swap, yaitu menukar setengah bit awal dengan setengah bit akhir. Setelah itu, dilakukan proses fungsi kompleks yang kedua. Sama seperti sebelumnya, namun bedanya di sini menggunakan kunci yang kedua, yaitu K2. Setelah itu, hasilnya dilakukan operasi inverse of initial permutation, dan didapatkanlah output 8 bit ciphertext. Selanjutnya untuk proses yang ketiga, yaitu proses dekripsi. Proses ini mirip dengan enkripsi, namun bedanya teks yang diterima pada awalnya adalah ciphertext, dan kunci yang digunakan untuk pertama kalinya adalah kunci K2 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah konsep key generate. Ini adalah proses menerima kunci 10 bit diubah menjadi dua kunci, yaitu K1 dan K2, dengan masing-masing berukuran 8 bit. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan pada implementasi enkripsi. Lalu, ini adalah tiga fungsi yang digunakan dalam proses key generate, yaitu permutasi P10, P8, dan left shift. Untuk permutasi P10, 10 bit yang diterima diatur ulang posisinya berdasarkan aturan outputnya. Sedangkan untuk P8 ada 2 bit awal yang dieliminasi dan 8 bit sisanya diatur posisinya. Selanjutnya untuk left shift 1 artinya menggeser ke kiri sebanyak 1 bit, sedangkan left shift 2 menggeser 2 bit ke kiri. Kemudian, ini adalah komponen-komponen yang dipakai dalam proses enkripsi dan dekripsi pada algoritma SDES. Yang pertama adalah initial permutation. Ini adalah permutasi awalan yang mengubah posisi bit berdasarkan aturan posisi outputnya. Selanjutnya ada fungsi kompleks. Fungsi kompleks ini merupakan kombinasi dari operasi expand permutation, XOR, substitusi, permutasi,
hingga swap. Nah, ini adalah alur kerja dari fungsi kompleks. Jadi, secara garis besar, fungsi kompleks dilakukan sebanyak 2 kali, menggunakan 2 kunci yang berbeda. Dalam fungsi kompleks, terdapat beberapa fungsi, yaitu expanded permutation yang memperluas bit dari 4 bit menjadi 8 bit. Selanjutnya ada S-box yang terdiri dari S0 dan S1 sebagai operasi substitusi. Terakhir di fungsi kompleks adalah permutasi P4 yang mengubah posisi keempat bit sesuai dengan aturan posisi outputnya. Kembali ke komponen-komponen enkripsi dan dekripsi selanjutnya, ada swap yang menukar posisi 4 bit awal dengan 4 bit akhir. Dan terakhir adalah inverse of initial permutation, yaitu mengubah posisi 8 bit sesuai dengan aturan posisi outputnya. Selanjutnya, ini adalah alur program enkripsi S-dash. Fase yang pertama adalah mengenerate kunci. Pada S-dash diterima 10 bit kunci. Kunci yang diterima dilakukan operasi permutasi P10. Bisa kita lihat pada box P10, sudah ada rumusan urutan bit yang perlu kita susun ulang dari box kunci. Yang pertama, di sini ada angka 3. Artinya kita perlu mengambil bit ketiga dari kunci yang diterima dan menempatkannya pada urutan pertama di box permutasi P10. Lalu angka 5, artinya kita ambil bit yang kelima dan menempatkan pada urutan kedua. Kemudian ada angka 2, artinya kita ambil bit kedua dan menempatkannya pada urutan ketiga di box P10. Selanjutnya ada angka 7, artinya kita ambil bit ke-7 dan meletakkan pada urutan selanjutnya. Lalu lanjutkan prosesnya hingga selesai, dan didapatkan hasil permutasi P10 sebagai berikut. Kemudian, hasil permutasi P10 yang berukuran 10 bit kita bagi 2, masing-masing berukuran 5 bit. Pada bagian ini, dilakukan proses left shift 1 yang menggeser bit sebanyak 1 bit. Angka 0 pada bit pertama diubah posisinya menjadi paling belakang sesuai rumus LS1. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, 5 bit akhir dioperasikan juga dengan LS1. Angka 0 pada bit pertama diubah posisinya menjadi paling belakang sesuai rumus LS1. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kedua hasil operasi left shift 1 digabungkan kembali dan dioperasikan dengan permutasi P8. Kita bisa lihat pada box permutasi P8, sudah ada rumus urutan bit yang perlu kita susun ulang dari hasil left shift 1. Pertama, angka 6, artinya kita perlu ambil bit ke-6 dari hasil sebelumnya dan menempatkannya pada urutan pertama di box P8. Lalu angka 3, artinya kita perlu ambil bit ketiga hasil sebelumnya dan menempatkan pada urutan kedua di box P8. Lalu ada angka 7, artinya kita ambil bit ke-7 pada hasil sebelumnya dan menempatkan pada urutan ketiga di box P8. Lalu lanjutkan prosesnya hingga selesai. Dan didapatkan hasil permutasi P8 seperti berikut. Hasil operasi permutasi P8 menjadi kunci K1. Selanjutnya, kita lakukan operasi left shift 2, yang artinya menggeser 2 bit. Bit yang dioperasikan menggunakan bit-bit dari hasil LS1. 2 bit awal ini digeser ke paling belakang sesuai rumus LS2, menjadi seperti ini. Kemudian, pada 5 bit akhir, 2 bit yang pertama ini digeser ke paling belakang sesuai rumus LS2, dan hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian, hasil operasi LS2 digabungkan kembali, yang kemudian akan dioperasikan dengan permutasi P8. Di sini terdapat angka 6 pada box P8. Artinya, kita perlu mengambil bit ke-6 dari hasil sebelumnya dan menempatkannya pada urutan pertama di box P8. Selanjutnya, angka 3.
Artinya kita perlu mengambil bit ketiga dari hasil sebelumnya dan menempatkannya pada urutan kedua di box P8. Lalu angka 7, kita ambil bit ke-7 dari hasil sebelumnya dan tempatkan pada urutan ketiga di box P8. Lalu lanjutkan prosesnya hingga selesai. Dan didapatkan hasil permutasi P8 seperti berikut. Hasil operasi permutasi P8 menjadi kunci K2. Nah, di sini proses key generate sudah selesai, dan inilah hasil kedua kunci, yaitu K1 dan K2. Oke, selanjutnya saya Hari Iskandar akan menjelaskan proses enkripsi plaintext pada SDES. Pertama, kita konversi plaintext-nya dari bentuk hex, yaitu FD ini, ke biner. Nah, hasil konversinya kita lakukan initial permutation. Kita bisa lihat pada box initial permutation, sudah ada rumus urutan bit yang perlu kita susun ulang dari box plaintext. Yang pertama, di sini ada angka 2, artinya kita perlu mengambil bit kedua dari plaintext dan menempatkannya pada urutan pertama di box initial permutation. Lalu angka 6, artinya kita ambil bit ke-6 dan ditempatkan pada urutan kedua. Bit ketiga, tempatkan pada urutan ketiga. Bit ke-1, tempatkan pada urutan selanjutnya. Lalu, lanjutkan prosesnya hingga didapatkan hasil initial permutation sebagai berikut. Kemudian, hasil initial permutation yang berukuran 8 bit, kita bagi menjadi 2. 4 bit depan akan kita operasikan nanti, sedangkan 4 bit belakang, kita lakukan expand and permutate. Expand and permutate ini menerima input berukuran 4 bit dan dikeluarkan sebagai output berukuran 8 bit. Permutasi ini juga memiliki rumus urutan bit yang perlu kita ambil, namun ada pola yang dapat kita perhatikan. Bisa kita lihat bahwa pada urutan pertama box EP diminta bit keempat dari input. Namun bit keempat juga nantinya akan diminta pada urutan ke-7. Maka bit keempat dari input akan diekspansi ke dalam box SP pada urutan ke-1 dan 7. Bit ke-1 diminta pada urutan kedua dan urutan ke-8. Maka bisa kita ekspansi bit ke-1 dari input ke dalam box EP pada urutan kedua dan 8. Begitupun seterusnya. Hingga didapat hasil sebagai berikut. Selanjutnya akan dilakukan operasi XOR atau exclusive OR antara hasil expand and permutate dengan key 1 yang didapatkan dari key generator. Logika operasi XOR adalah jika dioperasikan bit yang sama, hasilnya sama dengan 0. Jika dioperasikan bit yang berbeda, hasilnya sama dengan 1. 0 XOR 1 sama dengan 1. 1 XOR 0 sama dengan 1. Lalu lanjutkan operasinya. Nah ini 0 XOR 0 sama dengan 0. Oke, lanjutkan lagi. Hingga didapat hasil operasi XOR sebagai berikut. Nah, kemudian hasil operasi XOR ini kembali dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing berukuran 4 bit. 4 bit depan kita lakukan substitute dengan matriks S0. Input untuk substitusi ini berukuran 4 bit. Anggaplah bit ke-1, 2, 3, dan 4. Nah, bit ke-1 dan 4 itu menunjukkan baris. Dan karena nilai bitnya itu 1, 1, artinya nilai hexnya adalah 3. Lalu, bit kedua dan 3 itu menunjukkan kolom. Karena nilainya 1, 1 juga, artinya hexnya sama dengan 3. Didapatlah baris 3, kolom 3. Maka kita substitusi nilainya dengan elemen ke 3,3 dari matriks S0, yaitu 2. Dan terakhir, 2 kita konversi kembali ke bentuk biner. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, saya Mete Hervina akan melanjutkan proses substitusi S1. 4 bit belakang kita lakukan substitut dengan matriks S1.
Input untuk substitusi ini berukuran 4 bit. Anggaplah bit ke-1, 2, 3, dan 4. Bit 1 dan 4 itu menunjukkan baris. Karena nilai bitnya 1, 0, artinya nilai heksnya sama dengan 2. Lalu bit kedua dan 3 itu menunjukkan kolom. Karena nilainya 1, 0 juga, artinya heksnya sama dengan 2. Didapatlah baris 2, kolom 2. Maka kita substitusi nilainya dengan elemen 2,2 dari matriks S1, yaitu angka 1. Dan terakhir, angka 1 kita konversi kembali ke bentuk biner. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil operasi S0 dan S1 digabungkan. Lalu hasil tersebut dilakukan operasi permutasi P4. Kita bisa lihat pada box P4 sudah ada rumus urutan bit yang perlu kita susun ulang. Pertama angka 2, artinya kita ambil bit kedua pada hasil sebelumnya, dan tempatkan pada urutan pertama box P4. Lalu angka 4, artinya ambil bit keempat pada hasil sebelumnya dan tempatkan pada urutan kedua di box P4. Lalu lanjutkan prosesnya hingga selesai. Kemudian, hasil permutasi P4 dioperasikan XOR dengan 4 bit awal hasil permutasi IP. 1 XOR 0 sama dengan 1. 1 XOR 1 sama dengan 0. Dan lanjutkan prosesnya hingga selesai, hingga didapatkan hasil operasi XOR sebagai berikut. Hasil operasi XOR sebelumnya digabungkan dengan 4 bit belakang dari initial permutation. Lalu, lakukan operasi swap, yaitu menukar separuh bit awal dengan separuh bit akhir. 4 bit di depan diposisikan sebagai 4 bit belakang. Lalu 4 bit belakang diposisikan sebagai 4 bit depan. Dan inilah hasil proses swap. Dan proses swap sudah selesai. Baik, di sini saya Muhammad Raditya Isi Darmawan dengan NIM 110124470 akan menjelaskan proses selanjutnya, yaitu setelah terjadi proses swap yang artinya terjadi penukaran dalam rentang bit 1-4 dengan bit 5-8 terjadi proses expand permutation atau di sini disimbolkan sebagai S/P permutation. Nah, ekspansi ini artinya apa? Terjadi perluasan bit yang tadinya 4 bit menjadi 8 bit, kemudian disesuaikan dengan letak bitnya. Setelah itu terjadi proses exclusive OR operation atau di sini disebut SOR. Terjadi operasi apabila bit sama itu akan menghasilkan nilai 0 dan apabila bit beda itu menghasilkan nilai 1. Dapat dilihat di sini pada lingkaran berwarna ungu apabila 1 bertemu 1 akan menghasilkan nilai 0 seperti itu. Dan sebaliknya, apabila 1 bertemu 0 akan menghasilkan nilai 1. Seperti itu. Selanjutnya, setelah dilakukan proses SOR, hasil yang diperoleh itu dibagi menjadi 2. Kemudian dilakukan proses substitusi S0 dan S1. Di sini artinya bit 1 dan 4 menjadi baris, dan bit 2 dan 3 menjadi kolom. Nah, kemudian kita ubah dulu nih, bit 1 dan 4-nya. Di sini kan dapat dilihat bit 1 dan 4 itu adalah 00. Dari bilangan binar kita ubah ke bilangan real. 0 dan 0 menghasilkan nilai bilangan real yaitu 0. Dan pada bit 2 dan 4, yang di sini diperoleh adalah 1 dan 1, itu apabila diubah ke bilangan real menjadi 3. Kemudian dapat diperoleh, dia adalah 0 x 3, yang artinya baris ke-0, kolom ke-3. Di sini diperoleh nilai 2. Nah, 2 ini, yang tadinya bilangan real, kita ubah kembali menjadi bilangan biner. 2 itu bilangan binernya adalah 1 dan 0. Begitu pula pada substitusi S1, prosesnya masih sama. Dengan begitu diperoleh nilai 1000.
Kemudian 1000 ini hasil substitusi S0 dan S1 itu dilakukan P4 permutation. Kemudian disesuaikan dengan letak urutan bit. Selanjutnya, di sini terjadi lagi nih proses exclusive OR operation. Terjadi proses operasi SOR, di mana bit yang sama akan memperoleh nilai 0 dan bit yang berbeda akan mendapatkan nilai 1. Nah, setelah terjadi proses SOR, terjadi inverse permutation di sini. Nah, yang artinya setelah prosesor ini nanti bitnya disesuaikan nih. Yang tadinya bit 1 dimasukkan ke urutan bit 1. Nah, namun di sini ada catatan. Yang bisa dilakukan inverse hanya permutasi biasa, di mana di sini include adalah initial permutation, P10 permutation, dan P4 permutation. Di luar tersebut tidak bisa diinverskan. Nah, di sini diperoleh setelah dilakukan inverse permutation didapatkan FC yang artinya sama dengan ciphertext di sini atau CT. Baik, nama saya Musa Ibrahim dan Malin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mencari nilai K1 dan K2 pada bagian dekripsi. Pertama, kita mendapatkan nilai key, yaitu 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Setelah kita mendapatkan nilai key, kita akan melakukan proses P10 dengan ketentuan angka urutan ketiga pada key akan menjadi angka urutan pertama, angka urutan kelima pada key akan menjadi angka urutan kedua, angka urutan kedua pada key akan menjadi angka urutan ketiga, dan seterusnya. Maka didapatlah nilai P10 yaitu 0011000001. Setelah itu, hasil dari P10 kita bagi menjadi dua, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, yang masing-masing terdiri dari 5 angka. Setelah itu, kita akan melakukan proses left shift 1, di mana angka bagian pertama akan menjadi angka bagian terakhir, dan sisanya akan bergeser ke depan. Hal ini juga berlaku pada kedua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Setelah itu, maka didapatlah nilai left shift 1, yaitu 0110000010. Setelah kita dapat nilai left shift 1, kita akan melakukan proses P8 dengan cara pertama, kita hilangkan dua angka pertama, yaitu 0 dan 1, dan kita lakukan proses P8 dengan ketentuan angka pada urutan ke-6 akan menjadi angka pada urutan ke-1, angka pada urutan ketiga akan menjadi angka urutan kedua, angka urutan ke-7 akan menjadi angka urutan ke-3, dan seterusnya. Maka didapatlah nilai P8 yaitu 01000001. Nah, hasil dari P8 ini akan menjadi nilai K1. Selanjutnya, untuk mencari K2, kita ambil nilai dari left shift 1 untuk sebagai inputan nilai left shift 2. Pada left shift 2 ini, kita melakukan proses dua angka pertama akan kita pindahkan ke belakang, dan angka ketiga hingga kelima akan bergeser ke depan. Hal ini juga berlaku pada bagian kanan. Maka didapatlah hasil nilai left shift 2 yaitu 1001010. Setelah kita dapat nilai left shift 2, kita akan melakukan proses P8 dengan cara pertama kita hilangkan dua angka pertama dari nilai left shift 2, dan kita lakukan P8 dengan ketentuan angka pada urutan ke-6 akan menjadi angka urutan ke-1, angka urutan ketiga akan menjadi angka urutan kedua, angka urutan ke-7 akan menjadi angka urutan ke-1, dan seterusnya. Maka didapatlah nilai hasil P8.
yaitu 0,0100100. Nah, nilai dari P8 ini yang akan menjadi nilai dari K2. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan proses Simplified Data Encryption Standard yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai key generation. Nah, selanjutnya adalah proses konversi ciphertext dari hex ke biner. Nah, ini adalah bilangan hash diubah menjadi biner yang menghasilkan ciphertext 10110000. Nah, selanjutnya adalah initial permutation. Initial permutation ini memiliki ketetapan suatu urutan dari bitnya, yaitu 263148557. Dari urutan ini, kita harus mengurutkan dari ciphertext-nya agar mendapatkan hasil dari initial permutation dengan cara di urutan bit pertama di initial permutation ini adalah urutan bit yang kedua di ciphertext, yaitu 0. Kemudian di urutan kedua di initial permutation yaitu bit ke-6 dari ciphertext, yaitu angka 0. Caranya begitu untuk seterusnya. Dan mendapatkan hasil dari initial permutation ini yaitu 0011000. Nah, dari hasil initial permutation ini kita menjadi dua, bagian kiri dan bagian kanan. Untuk bagian kirinya yaitu nilai bit dari 1 sampai 4 initial permutation, dan bagian kanan ini adalah nilai bit ke-5 sampai ke-8 dari initial permutation. Selanjutnya, kita mengoperasikan nilai bit yang kanan ini 1000 ke expand permutation. Expand permutation ini memiliki urutan bit 41232341. Maka dari bit yang jumlahnya 4, jika di expand permutation, maka hasil bitnya menjadi 8. Untuk urutannya, cara pengerjaannya, jika urutannya bit 4, maka kita ambil urutan bit keempat dari initial permutation yang bagian kanan, ini 0, 0. Jika urutannya 1, urutan ke-1, 1 ditaruh ke urutan bit kedua yang di expand permutation. Kemudian jika 2, maka kita ambil urutan bit yang kedua dari nilai initial permutation bagian kanan, ditaruh ke expand permutation ke bagian yang bit ketiga, begitu seterusnya. Selanjutnya, melakukan operasi XOR. Jika nilainya sama, maka hasilnya 0. Jika nilainya beda, maka hasilnya 1. Nah, nilai operasi XOR ini diambil dari hasil expand permutation dengan key kedua yang sudah dihasilkan ini, yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Caranya yaitu jika nilainya 0 dan 0, maka hasilnya 0. Jika nilainya 1 dengan 0, maka hasilnya 1. Jika nilainya 0 dan 1, maka hasilnya 1. Jika nilainya 0 dan 0, maka 0 karena sama. Begitu seterusnya. Operasi XOR ini menghasilkan 0110101. Nah, dari hasil operasi XOR ini dibagi menjadi
S0 dan S1, yaitu substitusi 0 dan substitusi 1 untuk yang nantinya akan kita permutationkan. Selanjutnya, hasil dari operasi SOR ini kita bagi lagi menjadi 2, bit 1 sampai ke 4 urutan kiri dan bit 5 sampai ke 8 bagian kanan. Nah, dari urutan bit ke-1 dan bit ke-4 akan menjadi baris yang nilainya 0 dan 0. Sedangkan untuk bit kedua dan bit ketiga akan menjadi kolom. Nah, dari hasil ini 0, 0, maka 0 jika 1, 1, 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 hasilnya 1 dan 2 pangkat 1 hasilnya 2, maka sama dengan 3. Oleh karena itu, kita mengambil baris ke-0 dan baris ke-3. Kita ambil 2, kemudian yang sebelah kanan, caranya sama juga, urutan ke bit ke-1 dan bit ke-4 menjadi baris, dan urutan bit kedua dan ketiga menjadi kolom. Nah, untuk kolomnya 1, 0, 2 pangkat 1, 2, dan yang baris 0 dan 1, 0 maka 0, terus 2 pangkat 0 sama dengan 1, maka diambil nilai dari baris kolom baris 1 dan kolom kedua. Dari hasil S0 substitusi 0 ini adalah 2, maka diubah dari hex ke biner, hasilnya 1, 0, sedangkan untuk S1 hasil baris dan kolomnya itu mengambil 1, maka hasilnya 0, 0, 1. Nah, dari hasil substitusi ini kita urutkan jika S0 menjadi bit 1 kedua dan S1 menjadi bit 3 keempat. Kemudian dilakukan permutation 4 dengan urutan 2, 4, 3, 1. Kita ambil urutan bit kedua adalah 0, urutan bit keempat adalah 1, kemudian urutan bit ketiga adalah 0, dan urutan bit ke-1 adalah nilainya 1. Maka hasil permutation ini adalah 0, 1, 0, 1. Selanjutnya dia lakukan kembali operasi XOR-nya dengan hasil permutation 4 dengan hasil initial permutation yang bagian kiri. Yang ini. Karena itu, 0 dan 0 hasilnya 0 karena sama, 1 dan 0 hasilnya 1 karena beda, 0 dan 1 hasilnya 1, 1 dan 1 hasilnya 0. Maka dihasilkan hasil permutation 4. Ini maka dihasilkan hasil permutation 4 0, 1, 1, 0. Selanjutnya selanjutnya dilakukan swap, yaitu pertukaran. Dari hasil permutation 4 ditukar dengan hasil initial permutation pada bagian kanan, yaitu bit ke-5 dan sampai 8 dengan nilai berikut 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Nah, hasil permutation keempat ini menjadi bit urutan ke-1 sampai 4, sedangkan dari initial permutation yang bagian kanan menjadi urutan ke-5 sampai 8. Nah, kemudian ditukar. Jika hasil initial permutation 5 ke 8 ditukar menjadi yang pertama, yaitu 1 sampai 4. Nah, ini ditukar.
Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk bagian selanjutnya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dia Fatia. Setelah kita ketahui SW kiri dan kanan, selanjutnya kita akan memasukkan SW kanan, yaitu 0110 ke dalam EP, di mana sebelumnya kita harus mendeklarasikan urutan binernya dari SW kanan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu, kita masukkan urutan-urutan biner ini ke dalam EP di bawah ini, di mana EP-nya adalah 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1. Lalu kita untuk yang EP 4 kita masukkan ke 0, karena di sini urutan keempatnya adalah 0. Untuk yang ke-1 juga 0, 2 adalah 1, yang ketiga adalah 1, 2 lagi 1, dan seterusnya, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Lalu, kita akan mengoperasikan EP ini dengan operasi XOR dengan K1 yang telah kita ketahui sebelumnya di sini. Lalu, perkalian XOR ini sendiri, di mana apabila bitnya sama, maka nilainya akan 0, dan apabila berbeda, nilainya akan 1. Di sini kita 0 dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Lalu di sini 0 dikalikan dengan 1, hasilnya 1, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Lalu dari hasil perkalian dengan XOR ini, kita akan memecahnya menjadi dua bagian, yaitu S0 dan S1. Untuk bit kedua dan ketiga, ini akan berlaku sebagai kolom, dan untuk bit ke-1 dan ke-4 ini akan berlaku sebagai baris, di mana nilainya dari bit kita ubah ke dalam desimal, di mana 11 berarti 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0, hasilnya 3, dan 0 ditambah 2 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Berarti kita akan melihat pada matriks ini pada kolom ketiga dan baris ke-1. Lalu kita dapatkan 0. Sama halnya dengan yang SI, kita lakukan operasi yang sama seperti yang SO, lalu kita dapatkan bahwa berada di baris ketiga dan di kolom kedua, yang berarti nilainya juga 0. Setelah itu, nilai 0 ini kita konversikan ke bit lagi yang hasilnya akan 0, 0 karena nilainya adalah 0. Lalu dari keempat nilai bit ini kita substitusikan, hasilnya adalah 0, 0, 0, dan 0. Lalu dari hasil ini kita masukkan lagi ke permutasi keempat, di mana nilainya adalah 2, 4, 3, dan 1, urutan 2, 3, 4, dan 1. Tetapi karena nilainya 0, jadi sama aja hasilnya juga 0. Lalu, dari hasil ini, kita akan melakukan XOR, operasi XOR dengan SW yang kiri, yang mana nilainya adalah 1, 0, 0, 0, 0. Lalu, dari hasil operasi XOR ini, kita dapatkan nilai 1, 0, 0, dan 0. Dari hasil ini, kita substitusikan lagi dengan hasil SW kiri, SW kanan, maaf sebelumnya, SW kanan, yang nantinya akan menghasilkan nilai 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Lalu, kita akan berikan lagi urutan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita akan melakukan P inverse. Di sini, maka kita akan mendapatkan ciphertextnya yang bernilai
010010001. Ini adalah ciperteksnya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai cara kerja enkripsi, deskripsi, dan pembangkitan kunci algoritma SDS. Apabila masih banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.